Buat teman-teman yang mau daftar merek lewat jalur UMKM, perlu dipersiapkan hal-hal ini biar tidak kerepotan ya. Karena dulu juga kebun desain daftar merek kebun desain ini ya pakai jalur UMKM dan terjadi kesalahan urutan ya sehingga repot akhirnya ya. Terus banyak juga teman-teman pebisnis yang curhat ke kebun desain, mereka juga sama salah urutan sehingga kerepotan dalam mengurus berkas dan lain-lain gitu ya untuk jalur UMKM. Nah, di video ini saya akan menjelaskan urutan atau hal-hal yang harus teman-teman siapkan jika pengen daftar merek melalui jalur UMKM. Oke, langsung aja kita mulai. Sebelum kita masuk ke hal-hal tersebut, saya jelasin dulu nih. Daftar merek itu sebenarnya cuma ada satu jalur, yaitu jalur umum ya. Kemudian si DJKI ini mengeluarkanlah subsidi untuk UMKM yang bisnisnya masih kecil tapi butuh sertifikat merek sehingga mengeluarinlah jalur subsidi ya. Biar memudahkan penyebutan akhirnya DJKI menyebut jalur subsidi ini dengan jalur UMKM. Jadi jalur UMKM yang ada di DJKI itu adalah jalur subsidi sebenarnya ya. Bukan khusus untuk kategori bisnis UMKM. Karena pada dasarnya mau UMKM, mau PT, mau perorangan itu bisa daftar lewat jalur umum, jalur biasa yang tadi itu yang pertama, yang jalur satu itu. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa keberatan dan pengen subsidi, maka boleh pilih jalur UMKM. Nah, karena ini program subsidi, ada syaratnya dong ya. Yang pertama adalah butuh surat rekomendasi dari Dinas UMKM atau dari Dinas Perdagangan Kabupaten setempat sesuai dengan domisili teman-teman. Ya, jadi bikinnya teman-teman datang ke dinas-dinas tersebut, ke Dinas UMKM atau ke Dinas Perdagangan, pilih salah satu aja. Datang secara offline kecil gitu ya. Bilang saya mau bikin surat rekomendasi UMKM gitu ya. Nah yang kedua adalah surat pernyataan mandiri bahwa kita itu adalah UMKM, bukan perusahaan manufaktur yang punya pabrik, misalkan bukan perusahaan yang besar yang modalnya mungkin lebih dari 10 miliar gitu ya. Kita harus menulis pernyataan mandiri kemudian ditandatangan di atas materai 10.000. Nah itu persyaratan administratifnya. Nah yang harus dipersiapkan teman-teman biar nggak salah ya, biar nggak mudah ya pengurusannya. Karena yang susah itu adalah mengurus surat rekomendasi dari dinasnya. Banyak yang gagal, banyak yang bolak-balik gitu ya. Karena kadang mengurus berkas itu nggak sekali jalan langsung berhasil, tapi Mas harus syaratnya ini, balik lagi gitu. Jadi yang pertama teman-teman harus cek dulu namanya. Ya, cek dulu namanya. Misalkan bisnis teman-teman keripik karuhun. Teman-teman cek dulu namanya di DJKI udah ada atau belum. Aman atau tidak, ya. Seperti biasa kalau misalkan keripik karuhun, searching juga ada kerupuk karuhun enggak, ada misalkan makanan karuhun enggak. Atau misalkan teman-teman bisnisnya namanya Snack Juara, jualan makanan ringan namanya Snack Juara mereknya. Teman-teman searching juga ada Juara, apakah ada atau tidak, ada Jawara atau ada Yuara gitu ya. Jadi searching nama bisnis teman-teman, juga searching nama-nama yang sekiranya mirip dengan bisnis teman-teman harus di searching juga gitu. Jadi pastikan mereknya aman dan belum ada yang pakai ya, biar gak bolak-balik. Satu, cek dulu namanya aman atau tidak di DJKI. Cara ngeceknya teman-teman buka aja website DJKI, terus di kolom search tinggal ketikin aja namanya ya gitu. Yang kedua adalah bikin NIB. Nah, bikin NIB wajib ini karena NIB ini adalah persyaratan untuk nanti bikin surat rekomendasi dari dinasnya gitu ya. Di dalam NIB kita harus menyebutkan nama usaha kita gitu ya. Nah, walaupun dia tidak ada pengecekan mirip atau tidak ya di NIB, tapi kalau misalnya kita ngecek dulu nih di DJKI, setidaknya kita punya pegangan aman gitu ya.
Habis itu baru kalau udah ada NIB, kita bisa langsung ke dinas ya. Ke dinas ya. Ke dinas UMKM atau ke dinas perdagangan. Dengan membawa NIB dan KTP, bilang mau mengurus surat rekomendasi untuk daftar merek. Nah, nanti di surat rekomendasinya itu ada nama merek teman-teman ditulis. Misalkan saya Ajis ya. Bahwa UMKM ini dimiliki oleh misalkan Ajis. Terus nama brandnya Kebun Desain, jasanya apa, misalkan desain grafis, fotografi, videografi dan lain-lain gitu ya. Itu ditulis. Jadi nggak cuman ditulis namanya aja, tapi ditulis juga nama bisnisnya, terus jualannya apa, produknya apa, atau jasanya apa, itu ditulis juga di dalam surat rekomendasi. Jadi teman-teman pastikan cek dulu namanya, baru ngurus suratnya. Jangan sampai terbalik. Nah dulu Kebun Desain juga terbalik. Karena kalau misalkan terbalik, ketika kita udah keluar suratnya, misalkan snack juara, wah udah dapet nih surat dari dinas, rekomendasi untuk daftar merek atas nama snack juara. Tapi pas ketika kita cek di DJKI, ada jawara, ya juara dan jawara itu sama, otomatis, wah ini kemungkinan ditolak nih. Kita harus bikin surat rekomendasi lagi, gitu. Jadi bikinnya berkali-kali ya. Misal kita punya brand lagi, misalkan keripik banana singkong atau disingkat banakong ya. Kita dengan PD-nya tidak ngecek dulu, langsung bikin surat rekomendasi. Kemudian keluarlah surat rekomendasi dari dinas atas nama banakong brandnya. Ketika kita searching di DJKI ternyata ada banakang misalkan. Banakang dan banakong dianggap sama. Sehingga ya udah kita otomatis surat rekomendasinya ini percuma kita daftarin, dia tetap akan ditolak gitu ya. Sehingga kita harus bikin surat rekomendasi lagi, balik lagi gitu ya. Jadi utamakan urutannya gitu. Cek dulu namanya, bikin NIB dulu, habis itu baru ke dinas ya. Tiap kota beda-beda nih peraturannya ya. Saya juga tahu dari klien Kebun Desain yang banyak cerita ya. Beda-beda tiap daerah. Ada yang bisa langsung ke dinas, ada juga yang nanti sama dinas minta coba ke RT dulu, ke RW dulu, terus nanti ke kelurahan, ke kecamatan, ngurus berkas surat usaha gitu ya. Baru nanti ke dinas. Ada juga yang kayak gitu. Jadi ada yang langsung dan ada juga yang melalui RT, RW, kelurahan dan lain-lain gitu. Nah itu ya urutannya ya. Jangan sampai terbalik karena nanti akan menyusahkan. Contoh kita tiba-tiba langsung ke dinas tanpa membawa NIB. Nanti Mas ini butuh NIB, balik lagi, bikin dulu NIB. Langsung ke dinas lagi, ternyata belum dicek namanya. Bikin lagi ya kayak gitu ya. Nah dan jalur UMKM ini hanya berbeda subsidinya aja, harganya aja. Ditolak atau diterima itu masih terjadi. Bisa ditolak, bisa diterima ya. Jadi jangan kira dengan rekomendasi dinas ini pasti diterima, tidak. Itu hanya untuk pemotongan biaya saja. Tapi untuk diterima atau tidaknya tetap nanti akan diuji lagi oleh pihak DJKI apakah mereknya sudah ada yang pakai atau belum ya. Jadi itu dia urutannya, jangan sampai lupa. Cek merek dulu, bikin NIB dulu, baru nanti ke dinas ya. Oke, itu aja video kali ini. Buat teman-teman yang mau daftar merek nih, bisa jalur umum aja biar gak ribet. Nah itu bisa, karena syaratnya tidak serumit itu ya. Bisa juga melalui Kebun Desain kalau mau daftar merek, nanti dibantuin ceknya, monitoringnya, dan kalau banding bisa dibantuin juga. Bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah ya, buat order daftar merek melalui Kebun Desain. Atau mau daftar mandiri juga silahkan. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.